Dunia kesehatan kembali berduka. Suster Gabriela Mailani kembali menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Papua, tepatnya di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Suster Gabriela Mailani gugur setelah mendapatkan kekerasan dari organisasi yang dicap sebagai teroris di Indonesia. Serendah itukah nyawa seseorang hilang dengan cara penyiksaan yang sadis? Hak asasi manusia seakan mulai sirna. Perempuan hebat bersama kami di Women Right, saatnya bela perempuan. Apa kabar perempuan hebat? Senang sekali untuk kesempatan kali ini. Kita kembali berjumpa seperti biasa dalam program favorit kita. Apalagi kalau bukan Women's Right, saatnya bela perempuan. Seperti biasa sudah hadir di samping saya Stefani. Halo Steph. Halo James. Ya, tadi saya buka ya dengan adanya kekerasan terhadap Suster Gabriela. Kamu udah dengar dong kasus ini? Udah pernah dengar dan aku juga udah ngeliat artikelnya. Bagaimana perasaan kamu? Pasti Miris ya? pasti miris lah. Apalagi itu kan seorang tenaga kerja perempuan yang sedang bertugas di Papua itu menjadi korban. Dan Iya. itu selain dibunuh dia juga diperkosa gitu. Sadis ya? Sadis banget sih. Kalau kita lihat juga kalau kekerasan seperti ini kan negara harus bertanggung jawab. Iya, harus Kan, melindungi. betul, karena kalau suster, petugas kesehatan atau siapapun itu harus dilindungi kan. Betul. Tapi ini menjadi korban kekerasan. Di negara sendiri lagi. Iya, saya penasaran sebetulnya dengan ini bagaimana hak asasi manusia ataupun hukumnya gitu ya. Iya. Baik, nggak usah lama-lama kita akan undang, saya sebenarnya udah undang sih ya, seorang konsultan hukum yang sudah hadir di studio kami. Saya akan langsung mengundang, ini ada Bapak Antonius Alreza, SHMH. Langsung kita mengundang. Halo Pak. Halo, selamat malam Pak James. Selamat malam. Mas Steph, selamat malam. Kita ketemu lagi nih. Iya, betul. Bagaimana Pak, sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat ya, Pak, ya. Baik. Nggak macet Pak di sini? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Dan memang harus selalu sehat. Macet juga enggak ya? Betul. Yang penting datang duluan ya Pak ya. Betul, santai. Baik Pak, ini biasa kita sebutnya Pak Reza. Pak Reza. Pak Reza. Pak Reza, tadi saya sudah buka ya sebagai introduction ini tentang kekerasan yang terjadi di Papua. Ini masih viral ya. Betul. Ya pasti Pak Reza juga sudah Baca beritanya. mendengar atau juga bisa membaca berita yang sudah ada itu. Yap. Saya mau mulai dari pertama. Apa tanggapan Pak Reza sih tentang kasus ini? Lagi dan lagi Mhm. sipil, orang sipil di daerah konflik di Papua sana menjadi korban. Ini kan konflik sebenarnya antara kelompok kekerasan bersenjata yang sekarang sudah dikategorikan teroris oleh pemerintah Iya. dengan TNI dan Polri. Mhm. Tapi sangat disayangkan justru korban sipil juga banyak yang berjatuhan. Mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, ataupun para tenaga kerja Iya. yang ada di Papua. Baik tenaga kerja konstruksi ataupun tenaga kerja pertambangan. Oke. Iya. Saya mau tanya nih Pak, KKB itu sebenarnya kapan sih itu dicetuskan tuh? Sebenarnya udah dari lama. Dari tahun 1960 itu sudah mulai ada gerakan-gerakan yang menginginkan pada prinsipnya Papua itu memerdekakan diri dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi Seperti ini. apa harus seperti itu dengan cara membunuh atau Ya, menggunakan kekerasan terhadap warga sipil? betul. Memang itulah yang mereka munculkan ya. Mereka memunculkan teror, mereka memunculkan ancaman, rasa tidak nyaman sebagai bentuk atau wujud sikap mereka penolakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, akhirnya berbagai tindakan itu mereka lakukan. Betul. Ini ya saya nggak tahu, mungkin sesuatu yang memang sengaja dilakukan supaya eksistensi keberadaan mereka itu diakui seperti itu. Ya. Betul sekali. Iya. Betul. Baik, tadi saya sudah singgung bahwa ternyata ini memang nggak jauh-jauh nih kenanya dari tentang HAM itu sendiri ya, Betul. hak asasi manusia. Betul. Hukumnya Bu seperti itu juga untuk hukumnya ya. Betul. Bagaimana Pak Reza bisa menganalisa tentang HAM ini? Baik. Kalau kita melihat tragedi di Kiwirok ini, di mana sebuah puskesmas diserang dan semua tenaga medis diserang juga, dibakar puskesmasnya. Tenaga medisnya ada yang meninggal, 3 tenaga medis diperkosa, sisanya selamat. 1 yang meninggal, Suster Gabriela. Di sini di Indonesia ini ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke.
Indonesia baru punya undang-undang HAM setelah 44 tahun merdeka. Setelah 44 tahun merdeka Betul. baru ada. Betul. Dan terhadap tragedi di Kiwi Rock ini, itu sudah melanggar undang-undang tersebut. Hak atas rasa aman, hak untuk hidup, dan terhadap 3 tenaga medis yang diperkosa dan 1 yang meninggal, di undang-undang HAM itu dilindungi khusus kepada wanita, bahwa terhadap tenaga kerja wanita, dia harus lebih dilindungi dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya. Oke, tapi kalau misalnya Tapi kasus pertanyaan ini aku dulu terjadi, Sorry, aku potong. Kenapa nggak ada pengamanannya ekstra untuk harusnya kan? Iya, para pekerja. Betul. Itu yang menjadi memang yang sangat disayangkan. Kita tahu daerah tersebut adalah daerah konflik. Harusnya di sini aparat harus lebih concern, apalagi itu fasilitas umum. Fasilitas kesehatan kan fasilitas umum. Sekolah, lalu puskesmas, rumah sakit harusnya lebih mendapat penjagaan. Karena harus ada perlindungan terhadap tenaga medis di daerah konflik tersebut, seperti itu. Tapi yang terjadi seperti ini, artinya pemerintah, saya nggak akan ke pemerintah mungkin ya, aparat dulu ya, karena kan memang aparat yang lebih berwenang dalam hal ini kan. Betul. Nah, ini jenis protek seperti apa sih? Kok nggak bisa sampai bisa melindungi pada saat itu? Ya mungkin ini Ini kan tempatnya, sebenarnya tempat yang diprotek kan? Ya, tapi harusnya. kenapa bisa? Kecolongan. ya ini mungkin out of control. Di mana mungkin pada saat itu aparat tidak menyangka bahwa ada pergerakan kelompok kriminal bersenjata atau yang sekarang sudah dikategorikan teroris itu Ya. berada dan berencanakan untuk melakukan penyerangan di puskesmas di Kiwiro. Dan mereka itu sengaja memang menyerang puskesmas mungkin karena itu sebagai suatu simbol. Puskesmas itu kan suatu simbol tempat yang harusnya dianggap aman, tapi malah diserang, dibakar, dan tenaga medisnya dianiaya, diperkosa, dan dibunuh. Oke, nah sekarang kembali ke HAM itu sendiri. Bagaimana cara penerapan untuk bisa menghukum mereka? Ya mereka tentu harus dihukum. Apalagi terhadap kelompok kekerasan bersenjata ini kan sekarang sudah dikategorikan sebagai terorisme. Berarti mereka juga kena undang-undang terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Mungkin itu yang akan dikenakan selanjutnya oleh pemerintah kepada para pelaku-pelaku ini. Bukan hanya tindak pidana biasa, tapi ada yang lainnya. Dan mereka juga tentu, Mas James, Mbak Stefani pasti sepakat. Mereka sudah melakukan pelanggaran HAM juga. Oh iya. Ya, sepakat kalau Tapi itu. itu hanya terjadi di daerah-daerah tertentu di Papua atau seluruh bagian Papua? Tentunya karena ini kita bicara organisasi KKB ini di belakangnya adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, ya harusnya seluruh wilayah di Papua itu ya kita anggap wilayah yang rawan konflik. Dan kita harus fokus terhadap perlindungan masyarakat sipil di sana. Itu. Saya tertarik dengan perlindungan itu sendiri ya. Kalau bicara perlindungan otomatis itu secara kontinu dong. Nggak hanya ada kasus baru mulai ya kan. Betul. Akhirnya timbul lagi kasus, ada lagi kasus seperti ini gitu. Betul. Sementara tadi Stefani bilang bahwa sana ini rawan, iya kan rawan. Seharusnya kan dari pihak aparat tuh udah bisa cover. Jangan sampai ini terjadi yang namanya Suster Gabriela kedua, ketiga dan selanjutnya. Betul. Saya sedikit intermezzo. Ada konvensi Jenewa tahun 1949 tanggal 12 Agustus dan sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi undang-undang di tahun 1958 yang pada prinsipnya mengenai peperangan. Oke. Pada konvensi Jenewa itu sudah ditegaskan bahwa terhadap tenaga medis atau petugas kesehatan harus mendapat perlindungan, dihormati dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu Pak James. Ini semacam kode etik nggak ya? Jadi untuk pihak KKB sendiri seharusnya tahu ini kode etik nih, jadi nggak bisa diutak-atik nih namanya tenaga kesehatan, Betul. mereka yang harus dilindungi. Harusnya mereka mengetahui itu, tapi mungkin kayak tadi Pak James Kembali bilang, lagi ya. untuk eksistensi mereka menyerang objek-objek yang dianggap vital dan warga sipil. Supaya apa? Supaya menjadi berita nasional, Betul. eksistensi mereka terjaga. Yang mereka pikir ini nggak bakalan nih terjadi di sini, tapi akhirnya terjadi Terjadi. juga. Oke, Pak Reza, sebenarnya keadilan seperti apa sih yang harus ditegakkan di dalam kasus ini? Ya, keadilan tentunya bagi korban ini harus mendapatkan, bagi korban yang selamat ya tentu mereka harus mendapatkan trauma healing. Tentu itu kan di situ ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, mereka harus terlibat langsung juga dalam trauma healing ini. Karena mereka lembaga independen yang juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas tersebut. Dan terhadap korban yang meninggal, ya tentunya terhadap korban yang selamat dan meninggal, pelaku ini harus ditindak dengan seadil-adilnya. Karena yang saya dengar nih malahan
kalau kita menindak KKB ini kita tersangkut dengan HAM. Itu gimana? Betul, di Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu memang ada bahwa orang yang melanggar hukum itu harus diadili, harus dilindungi juga hak-haknya, dan juga ada praduga tak bersalah, asas praduga tak bersalah. Ya memang mereka sudah melakukan pelanggaran HAM, tapi mereka harus tetap melalui proses peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena biar bagaimanapun mereka juga kan manusia juga. Betul, mereka juga Kenanya ke manusia. HAM gitu ya. Betul, mereka juga memiliki hak asasi juga. Ini bagaimana mungkin sih memberantas KKB yang melanggar HAM ini, sedangkan ketika perempuan itu disiksa, dianiaya, dibunuh, seakan-akan HAM itu hilang ya? Ya, Seperti itu. ya seakan-akan apa yang dilakukan KKB ini ya mereka tidak melibatkan hak asasi di situ. Apalagi kalau mendengar kronologis yang asli cerita yang dari korban yang selamat kan sangat sadis ya, Sangat sadis ya. sangat sadis sekali. Terus sejauh mana pemerintah menanggapi dan menangani masalah ini? Tentu ini sekarang menjadi atensi bagi pemerintah. Tapi pesan saya ya harusnya jangan atensi pada saat baru-baru kejadian saja, harus berkepanjangan. Konflik ini diselesaikan harus Tuntas dengan ya. serius gitu loh. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Kembali ke HAM itu sendiri, kalau misalnya kita lihat KKB ini kan mungkin bisa masuk kategori teroris ya. Betul, sudah dikategorikan teroris. Sudah kategori teroris. Nah, kemudian juga kalau misalnya dilakukan penyergapan oleh Densus 88, itu wajar. Wajar saja itu sudah tugasnya mereka. Oke, kalau misalnya di tengah-tengah itu ada HAM, ya kan, kemudian juga tindakan represif dari si Densus main tembak gitu aja, nggak masalah. Karena dia pegang senjata, dan juga Tentu kalau ada perlawanan dari kelompok kekerasan bersenjata ini yang mengancam nyawa dari aparat kita juga, ya tentu itu adalah hal yang wajar karena mereka dibekali senjata untuk melindungi diri. Itu hal yang wajar. wajar dan sesuai hukum. Sesuai Protapnya Iya, masih dibenarkan. masih dibenarkan selama memang ada perlawanan. Tapi kecuali mereka sudah dalam keadaan surrender, menyerahkan diri, Nah, yaitu mereka harus diproses melalui hukum. ya, sementara kalau misalnya pada saat mereka menyergap puskesmas itu, walaupun orang-orang situ menyerah, tapi tetap juga mereka Ya, Ah, itu sebaliknya gitu ya. ya itu memang yang kita sayangkan. Tapi boleh kayak saya katakan ya, hal-hal tersebut dilakukan oleh mereka balik lagi karena penanganan konflik yang tidak tepat mungkin. Sampai saat ini belum punya penanganan konflik tepat pemerintah terhadap Papua. Pak Reza, kita dari awal ini bicara banyak tentang Suster Gabriela ya, yang di tempat rawat. Sekarang saya sebetulnya mau aplikasikan ke kota misalnya gitu Pak. Iya kan, penanganan terhadap petugas-petugas kita, ya, mungkin juga perempuan. Ingat kerusuhan 98? Ya. Nah, itu kan kasus di mana ada yang berseragam juga di kesehatan. Betul, Nah, kesini tetap kena tembak gitu Pak. betul. Itu bahkan kejadian di kampus saya dulu, di alma mater saya dulu, Oke. Atmajaya Jakarta, tragedi Semanggi, Iya. di mana ada seorang mahasiswa yang bernama Wawan. Mhm. Dia itu adalah seorang tim medis lah, tim medis bagi para demonstran, bahkan mungkin bagi para aparat juga yang terluka. Tapi pada kenyataannya beliau pada saat itu ditembak. Nah ini, padahal kita sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus tahun 1949 Oke. tentang peperangan, tawanan perang, Mhm. atau dalam keadaan perang sudah diratifikasi di Undang-Undang tahun 1998. Tapi pada kenyataannya pada tahun 98 pun Jadi ya. kejadian Mhm. di tragedi Semanggi 1 waktu itu petugas P3K mahasiswa ditembak. Itu penanganannya sampai sekarang juga masih simpang siur Masih ketuntasannya. belum tentu ya. Betul, Mas. masih menggantung. Oke, nah sekarang kan yang kita bicarakan tadi kan tempat yang memang di pelosok atau rawan. Aduh, Bentar, udah kita telepon ya. telepon. Kita Iya. akan Halo, sapa dulu. halo. Ya, dengan Ibu siapa? Di mana? Halo, nama saya Brian, saya dari pihak Papua. Bisa lebih keras lagi? Bisa lebih keras lagi, Ibu, maaf. Halo, Ya, nama saya Brian dari pihak Papua. ya, bagaimana? Saya melihat program Human Rights Now TV ini sangat menarik ya. Saya empati juga dengan kasus Suster Gabriela. Jadi saya mendukung Human Rights agar hak perempuan di Papua juga lebih layak. Dan untuk program Human Rights Now TV, tolong diteruskan agar untuk Women Rights agar tetap lebih diangkat dan membela hak perempuan.
saja. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih juga Wah, udah nonton ini- kita ternyata ya. Ya, kita ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bisa menjadikan program ini menjadi program favorit. Dan seperti yang kita sampaikan berulang kali ya, bahwa program ini merupakan tempat di mana para perempuan yang akan menyampaikan sesuatu tentang keberadaan Anda, atau mungkin ada masalah yang dihadapi oleh perempuan. Kemudian Anda tidak mengetahui bagaimana sih sebetulnya regulasi, peraturan, hukum, apa yang bisa ditempuh apabila Anda mendapatkan mungkin intimidasi, kemudian Anda merasa dirugikan. Nah, disinilah Anda tempatnya untuk program Women Trust ini. Anda bisa mengemukakan, Anda bisa menyampaikan berbagai hal tentang masalah tadi, karena kami selalu menghadirkan konsultan hukum yang akan membantu kita. Baik, kita akan teruskan kembali. Ini masih tentang kota. Tadi kita singgung, iya kan? Singgung ini daerah yang rawan, ini daerah. Tapi di kota pun terjadi seperti itu. Penegakan HAM ternyata di kota aja susah. Apalagi yang di daerah daerah. kecil ya. Bagaimana nih Pak Reza bisa melihat hal ini? Ya, itu memang tidak bisa kita hindari. Yang namanya permasalahan hukum yang menyangkut dengan hak asasi manusia, apalagi di negara demokrasi saat ini, tentu itu pasti akan terus ada. Dan masalahnya akan berinovasi, pelanggaran-pelanggaran HAM. Yang perlu dilakukan pemerintah ya pertama tindakan pencegahan. Oke. Untuk di kota maupun di daerah. Selanjutnya adalah tindakan penanganan kasus yang harus diselesaikan dengan hukuman yang memang dianggap memberikan efek jera bagi para pelanggar HAM ini. Seperti itu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya tadi terjadi kepada almarhum Wawan itu ya, Iya. iya kan? Betul. Nah, sedangkan tenaga kesehatan kan ini sekarang sudah mulai banyak sekali yang para perempuan yang memang Betul. mereka menjalani profesi sebagai tenaga kesehatan. Betul. Kalau melihat yang di kotanya seperti ini agak sesuatu yang menakutkan juga untuk mereka dong ya. Saya nggak tahu nih, apakah memang untuk undang-undang HAM ini masih diratifikasi atau memang sudah di tadi Jenewa ya? Konvensi Jenewa itu tentang perang. Oh, tentang perang. Kalau itu tentang ya HAM itu, nomor 39 tahun 99. Dan nah, perlu saya sampaikan, kita 44 tahun merdeka baru punya undang-undang Wow. hak asasi manusia. Setelah Tapi kita reformasi. ketinggalan banget ya. Ya, tentunya berarti kan di Indonesia concern mengenai hak asasi manusianya juga terlambat. Jadi wajar kalau saat ini masih pada tahap adaptasi untuk penerapan HAM itu. Meskipun memang sudah melekat lah sekarang kepada setiap individu manusia siapapun hak asasi manusia. Seperti penghapusan perbudakan dan lain-lain seperti itu. dan kita harus lihat juga ya, artinya kalau misalnya untuk tahap perlindungan, profesi ini banyak sekali tadi saya bilang ya, para perempuan juga. Ini sampai ke situ juga ya. Tentu HAM hadir bagi seluruh manusia, dan tadi pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu menyatakan terhadap wanita perlindungan terhadap pekerjaan dan profesinya harus lebih dijamin untuk keselamatan dan kesehatannya. Seperti itu. Dan Sudah apakah berjalan. masih berlaku untuk para pekerja perempuan untuk dikirim ke daerah-daerah perang gitu? Tentu itu berlaku di seluruh Indonesia Dengan dari Sabang sampai terjadinya hal Merauke. kayak Suster Gabriela ini. Ya tentu harus tetap berlaku. Undang-undang itu berlaku sampai sekarang, nggak pernah dicabut. Dan Tapi mungkin dengan penjagaan lebih ekstra. betul, antisipasi dari pemerintah harus lebih real dalam hal ini. Selain HAM, apalagi undang-undang yang memang bisa diterapkan untuk mereka yang memang mengintimidasi, mereka yang memang menyakiti atau kasus-kasus seperti itu terhadap perempuan. Ya tentunya kekerasan terhadap perempuan ya. Undang-undang ya kita melihat Komnas bahwa perempuan selama ini gimana sih Nah. tugasnya? harusnya Komnas Perempuan hadir juga dalam pengumpulan fakta, penanganan kasus, Harusnya mendorong penyelesaian kasus. Itu juga harusnya Komnas Perempuan hadir karena untuk itulah fungsi mereka dibentuk sebenarnya. Seperti itu Pak James. Pak Reza melihat Komnas Perempuan juga ikut aktif dengan kasus Suster Gabriela ini. Pasti ada, pasti mereka sudah mengambil tindakan. Tapi kalau saya lihat dari artikel-artikel berita-berita di televisi atau portal media yang ada, saya lebih banyak melihat Komnas HAM yang turun tangan dalam kasus Suster Gabriela ini. Harusnya kita dorong ya Komnas Perempuan ini. Ya, harusnya tanpa perlu kita dorong, mereka sudah aktif sendiri. Tahu Harusnya. sendiri Karena itu ya. fungsi mereka. Apa yang Iya. Bapak bisa sampaikan kepada Komnas Perempuan tentang Iya. kasus-kasus seperti ini sih? Saya harap Komnas Perempuan harus lebih aktif lagi, terutama dalam mendorong kasus ini, penyelesaiannya itu harus lebih cepat. Pengumpulan fakta-fakta di lapangan itu harus lebih cepat juga. Selanjutnya juga mereka harus menyebarluaskan apa hasil temuan mereka. Harus terbuka ya. Harus dipaparkan kepada publik.
ketika publik sudah dipaparkan, tentu pemerintah akan juga mengumpulkan semua data dari Komnas Perempuan untuk selanjutnya menjadi referensi bagi pemerintah mengambil tindakan yang dianggap perlu melindungi tenaga medis perempuan, tenaga pendidik perempuan, ataupun tenaga kerja perempuan di daerah konflik. Artinya selama ini Pak Reza belum melihat action ataupun apa yang di lapangan yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan ini. Ya, kalau saya boleh katakan masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Buktinya kejadian seperti ini masih terulang. Memang Komnas Perempuan banyak tugasnya, seperti termasuk merancang undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, tapi kan belum selesai. Tapi pada kenyataannya juga terjadi lagi tuh kekerasan seksual yang bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Bahkan tenaga medis yang sedang menjalankan tugas pelayanan profesionalnya di masyarakat. Jadi kita mendorongnya supaya cepat disahkan gitu kan. Harus, biar si pelaku-pelaku ini lebih terjerat lagi. Banyak pasal yang menjeratnya dia. Oke Pak Reza, penerapan HAM seperti apa antara di kota dan di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah konflik menurut Pak Reza yang bagus? Ya sebenarnya yang tadi saya katakan bahwa hak asasi manusia ini undang-undangnya itu berlaku di kota, di desa, di daerah konflik maupun ya dimanapun selama masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diterapkan. Tapi boleh saya katakan seperti ini, seperti di Papua. Contoh, akses pendidikan terhadap masyarakat Papua apa sudah layak? Akses kesehatan terhadap masyarakat Papua apa sudah layak? Ya kan? Apa mereka sudah mendapatkan hak-hak itu sebagai warga negara? Hak atas pembangunan di daerah mereka. Kalau kita lihat kan pembangunan di Papua juga masih belum berjalan dengan menyeluruh, belum merata. Nah, mungkin itu salah satu simbol kekecewaan masyarakat Papua ya, yang pada bergabung ke KKB karena keadilan tidak hadir mereka anggap, karena hak-hak mereka untuk mengakses kesehatan, pendidikan maupun pembangunan belum mereka rasakan. Iya, menarik ya. Menarik Apalagi sekali. yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, sebetulnya salah satu cara adalah komunikasi. Dialog. Duduk bareng gitu Dialog. Dan harus terbuka pastinya. Musyawarah Musyawarah. untuk mufakat sesuai dengan Pancasila kan? ya. Iya, betul. Jangan dihilangkan itu ya. Jangan dihilangkan Ternyata bisa ideologi. menjadi solusi itu ya. Betul. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.